Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi dalam keperawatan 2. Pada kali ini kita akan membahas tentang karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Kita tahu bahwa komunikasi terapeutik sangat diperlukan. Kita sebagai perawat memerlukan apa itu yang disebut dengan komunikasi terapeutik, karena itu sangat penting untuk mendukung dalam kesembuhan dari pasien. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan melihat apa itu komunikasi terapeutik. Saya percaya yang kemarin-kemarin untuk komunikasi keperawatan 1 sudah dapat ya. Saya berharap kita semua dapat ingat. Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan patologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ingat bahwa pasien yang datang ke rumah sakit itu selain dia mempunyai sakit fisik, terkadang pasien juga mempunyai sakit yang tidak bisa dilihat, yaitu stres. Apabila dalam kondisi seorang pasien tidak bisa menerima penyakitnya, maka pasien akan lebih stres lagi. Dan kemudian kalau didukung dengan komunikasi yang tidak baik oleh perawat, maka akan sangat membebani. Maka perlu adanya komunikasi terapeutik ya, di mana komunikasi ini adalah bisa mendukung dari selama pasien mengalami perawatan di rumah sakit dan mendukung di dalam kesembuhannya. Kemudian menurut Stewart ya, itu mengatakan komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpersonal antara perawat dengan klien ya. Dalam memperbaiki klien dalam hubungan ini, perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi klien. Ya, kita lihat apa sih tujuannya untuk kita bisa berkomunikasi dengan komunikasi terapeutik dengan baik. Yang pertama adalah realisasi dan penerimaan diri serta peningkatan penghormatan diri pasien. Kemudian pasien mampu membina hubungan interpersonal dan saling bergantung dengan orang lain. Jadi pasien tidak merasa sendiri ya, tapi pasien masih ada merasa punya teman gitu. Kemudian meningkatkan fungsi dan kemampuan pasien untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Kemudian pasien memiliki rasa identitas yang jelas dan peningkatan integritas diri. Jadi pasien merasa lebih percaya diri gitu ya. Kemudian membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran ya. Jadi apabila komunikasi kita baik, komunikasi terapeutik kita baik, itu diharapkan dapat membantu mengurangi beban pasien ya, beban perasaan dan pikiran pasien, sehingga bisa membantu mempercepat penyembuhan dan perawatan di rumah sakit. Kemudian membantu pasien mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan, ini ya tujuan utamanya. Kemudian membantu meningkatkan kualitas asuhan perawatan bagi pasien ya. Kemudian membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi. Misalkan pasiennya merasa putus asa gitu ya. Kemudian dengan komunikasi terapeutik oleh perawat, kemudian pasien merasa termotivasi, sehingga pasien tidak putus asa lagi, melainkan pasien semangat untuk menghadapi penyakitnya. Ya, kemudian kita akan masuk ke karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Itu apa saja yang terkandung di sana menurut Roger dan Stewart? Yaitu yang pertama adalah kejujuran. Jadi tanpa kejujuran mustahil akan terbina hubungan saling percaya.
Seorang akan menaruh kepercayaan kepada lawan bicara yang terbuka dan mempunyai respon yang tidak dibuat-buat, atau dalam hal ini ya sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh cara melakukan komunikasinya. Dan sebaliknya, eh, pasien akan berhati-hati pada lawan bicara yang terlalu halus atau menutup diri ya, sehingga sering menyembunyikan isi hati yang sebenarnya dengan kata-kata atau sikapnya yang tidak jujur atau tidak terbuka. Jadi pasien akan menutup diri ya, dan dia tidak akan jujur terhadap kita, sehingga nanti saat kita mencari data ya kita nggak dapat ya, nggak dapat karena pasien cenderung menutup diri dan tidak jujur dengan apa yang kita tanyakan. Kemudian tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Jadi perawat sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan dipahami oleh klien dan tidak berbelit-belit. Ya. Jangan kayak merasa biar agak keren saya tak ngomong dengan yang medis-medis ya, nggak usah seperti itu ya. Jadi kita ngomongnya yang kata-katanya ambil yang mudah dimengerti saja sesuai dengan tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan dan pemahamannya supaya dapat diterima oleh pasien. Kemudian bersikap positif. Sikap yang positif terhadap klien ditunjukkan dengan sikap hangat, hangat, kemudian penuh perhatian dan penghargaan terhadap klien ya. Saya yakin kita semua pasti bisa melakukan ini ya, sikap positif. Kemudian selanjutnya adalah empati ya, bukan simpati. Jadi dengan sikap empati, perawat akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan dan yang diberikan klien, sehingga nanti kita bisa memperoleh data yang banyak ya, data-data yang banyak, sehingga bisa mengambil data tersebut untuk asuhan keperawatan yang masalah apa saja yang terjadi di pasien. Kemudian sikap simpati itu tidak mampu melihat permasalahan secara objektif ya, karena perawat terlibat secara emosional ya, terhadap permasalahan yang dihadapi klien ya. Jadi nggak akan bisa melihat ya, nggak akan bisa melihat dengan objektif dan ya kita nggak akan bisa memperoleh data yang baik ya, data yang akurat untuk membantu pasien dalam penyembuhannya. Kemudian mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Agar mampu melihat permasalahan dari sudut pandang klien atau pasien ya, maka perawat harus menjadi pendengar yang aktif dan sabar dalam mendengarkan semua ungkapan klien ya. Jadi kita memang harus sabar. Ada yang mengatakan bahwa seni berkomunikasi itu terlihat dari dari kesabaran kita untuk mendengarkan. Nah, itu ya komunikasi yang benar ya. Karena kadang-kadang kadang-kadang kita merasa sudah mengerti yang dikeluhkan pasien ya. Padahal pasien belum mengatakan seluruhnya ya. Jadi kita jadi sok tahu ya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus sabar untuk mendengarkan ya, mendengarkan keluhan-keluhan dari pasien sehingga nanti kita bisa membantu apa sih permasalahan pasien yang harus dipecahkan dan apa masalah-masalah yang perlu diperbaiki. Jadi harus sabar ya untuk mendengarkan secara aktif ya. Kemudian menerima klien apa adanya ya. Seorang perawat yang baik akan tidak memandang hina klien dan keluarganya yang datang ke rumah sakit dengan pakaian yang kumal atau kotor ya. Jadi ya sebagai seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan sesuai dengan sumpahnya ya, sumpah seorang perawat memang tidak ada membeda-bedakan suku, ras, golongan dan sebagainya. Jadi kita anggap semuanya adalah sama ya. Kemudian sensitif terhadap perasaan klien.
perawat harus sensitif terhadap perasaan kliennya agar tidak menyinggung perasaannya. Ya, jadi kita harus peka ya ini ya, peka melihat misalkan kita sudah berkomunikasi, kan pasti kita bisa lihat apakah pasien tersebut merasa apa, merasa tersinggung atau merasa tidak enak saat kita mengatakan sesuatu kata yang tidak mungkin tidak nyaman bagi dia. Ya, kita harus sensitif, ya, kita harus peka supaya nanti perasaan kliennya itu terjaga ya. Kalau pasiennya nanti tersinggung, nanti pasti nggak akan memberikan data yang baik kepada kita, dan kita sebagai perawat nggak bisa membantu pasien dengan baik juga. Nah, kemudian tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien atau diri perawat sendiri ya. Jadi seorang perawat harus mampu melupakan kejadian yang menyakitkan di masa lalu dan menguatkan coping klien dalam menghadapi masalah yang dihadapi saat ini. Artinya apa? Bahwa tidak bisa dipungkiri terkadang pengalaman-pengalaman klien saat ini atau pasien saat ini kadang-kadang ada hal yang sama terhadap peristiwa yang dilakukan oleh perawat pada saat itu. Jadi seolah-olah wah ini sama dengan saya, misalkan seperti itu, atau ini nasibnya kok saya sama dengan saya ini ya, seperti itu. Jadi terpengaruh ya, terpengaruh, dan eh, nanti akan tidak baik ya, akan tidak baik karena tidak objektif lagi seperti itu ya. Jadi harus dihindari, jadi tidak terpengaruh oleh masa lalu klien atau diri perawat itu sendiri ya. Ya, kemudian salah satu ciri kalau komunikasi terapi kita sudah efektif itu adalah terjalin ini helping relation atau hubungan itu ya, hubungan yang saling menguntungkan ini ya. Apa itu helping relation? Itu terjalin setelah merawat pasien selama beberapa minggu atau beberapa menit. Jadi ada hubungan saling menguntungkan itu ya antara perawat dan pasien. Kemudian kuncinya adalah tumbuh rasa percaya dan penerimaan antara perawat dan pasien serta keyakinan yang mendasari bahwa perawat peduli dan ingin membantu pasien. Jadi pasiennya memang sudah merasa percaya ya, merasa percaya dengan perawat bahwa apa, bahwa perawat mampu untuk menolong menolong pasien tersebut dalam kebutuhannya. Kemudian tahapnya apa? Kita sudah tahu ya tahap komunikasi ya, dimulai dari fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Itu tidak boleh dihilangkan ya, itu harus ada semuanya. Kemudian langkah membina helping relation itu bagaimana? Ini yang pertama tadi ya, jadi mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif di sini yang mendengarkan dengan serius ya, tidak mendengarkan tapi matanya melihat kemana-mana ya, itu tidak mendengarkan dengan aktif ya, itu mendengarkan dengan acuh ya, tidak boleh saat seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan aktif karena kita adalah perawat yang harus membantu keadaan pasien tersebut. Kemudian membantu mengidentifikasi apa yang dirasakan pasien ya. Jadi kita bisa membantu mengidentifikasi apa yang kira-kira dirasakan pasien untuk kita fasilitasi ya. Kira-kira pasien ini butuh apa? Dengan keluhan ini ya, kira-kira butuh apa dan harus kita lakukan apa. Terus kemudian tempatkan diri dalam posisi pasien atau menempatkan secara empati tadi ya, secara empati tadi bukan simpati. Terus kemudian bersikap jujur ya, sama tadi ya, jadi ya memang harus jujur ya, bersikap jujur. Kemudian bersikap tulus dan dapat dipercaya ya, tidak harus
tulus ya, bersikap tulus dan dapat dipercaya. Kemudian gunakan keterampilan perawat. Keterampilan perawat di sini tidak hanya keterampilan skill saja, tapi ya keterampilan untuk berkomunikasi juga ya, itu penting. Karena kalau kita tidak mempunyai keterampilan untuk berkomunikasi ya kita akan kaku ya. Kita akan kaku, terus kita bisa melukai pasien juga ya. Karena eh, apa? Kita tidak mempunyai keterampilan khusus untuk berkomunikasi. Kemudian waspada terhadap perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi makna dan pemahaman ya. Ada beberapa budaya mungkin yang berbeda ya. Misalkan di daerah tertentu itu ada bahasa yang apabila kita katakan atau ucapkan maknanya berbeda, yaitu kita harus ada perbendaharaan juga ya, perbendaharaan bahasa-bahasa seperti itu. Jangan sampai kita salah ucap atau kita salah ngomong ya, sehingga nanti akan mengakibatkan salah paham dan pasti hasilnya tidak baik. Terus kemudian menjaga kerahasiaan pasien ya, ini sudah dari awal ya, dari awal memang kita ya memang harus menjaga kerahasiaan dari pasien itu ya, karena rahasia profesi ya. Kemudian sadari peran dan keterbatasan perawat ya. Ingat bahwa perawat itu bukan apa? Perawat itu tidak bisa membantu, semua dibantu tidak bisa ya. Jadi sadari peran keterbatasan kita. Misalkan ini pasiennya mengeluh, misalkan mengeluh gak bisa tidur nih ya. Sudah di relaksasi, sudah kemudian disuruh mendengarkan, misalkan mendengarkan lagu-lagu yang mungkin membuat tenang, terus kemudian dia tidur tapi tidak bisa tidur. Kemudian pasiennya minta obat tidur ya. Perawat kemudian menyanggupi ya, itu yang nggak boleh ya, karena bukan wewenang kita sebagai perawat untuk memberikan terapi obat tidur ya. Ya, jadi kita harus menyadari keterbatasan kita dan peran kita sebagai seorang perawat yang profesional ya. Jadi tentu ya harus sesuai dengan SOP yang ada. Jadi tidak boleh semuanya dilanggar. Nanti kalau dilanggar ya nanti akan dapat sanksi yang sanksi yang sesuai dengan pelanggaran kita. Ya baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Silakan nanti mungkin dibaca lagi, diulang lagi, supaya dapat mengerti apa yang kita bahas pada kali ini. Terima kasih, semoga materi yang kita pelajari pada kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai bertemu dan berjumpa lagi.